Skuter listrik yang disewa secara online tengah menjadi tren di ibu kota. Namun belum jelas regulasi penggunaan skuter listrik. Ya, bagaimana aturan skuter listrik sebagai alat transportasi telah ada rekan Priscila Puspa langsung dari Balai Kota Jakarta. Silakan Priscil dengan laporannya. Juga pemirsa, otopet atau skuter listrik saat ini memang tengah marak digunakan oleh muda-mudi warga ibu kota di jalan protokol juga DKI Jakarta. Namun sangat disayangkan beberapa waktu yang lalu di akun resmi Instagram milik Dinas Bina Marga Jakarta menggugah sebuah video yang memperlihatkan dari CCTV adanya segerombolan muda-mudi yang melintasi jembatan penyeberangan orang menggunakan skuter listrik ini, dan akibatnya JPO ataupun jembatan penyeberangan orang ini mengalami kerusakan di bagian lantainya begitu. Dan memang ini ada peringatan dari Dinas Marga DKI dan juga dari kepala dari Dinas Perhubungan. Dan untuk mengetahui apakah memang skuter listrik ini akan tengah digodok untuk regulasinya, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yakni Syafrin Lutfutto. Halo, selamat malam Bang Syafrin. Selamat malam Mbak. Nah, ini sudah melihat gambar CCTV yang memperlihatkan gerombolan muda-mudi melintasi JPO? Kita sudah melakukan pemantauan dan sebagaimana diketahui bahwa sebelum ada kejadian itu kami juga sudah menyampaikan kepada operator e-skuter ini yang menyewakan skuter ini bahwa mereka kita larang untuk beroperasi di trotoar dan juga JPO. Kenapa demikian? Karena kita ingin memberikan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan kepada seluruh masyarakat yang pengguna jalan, dan tentu dengan adanya skuter listrik ini yang beroperasi di trotoar maupun JPO ini tidak menjamin keselamatan masyarakat. Berarti artinya skuter listrik ini aturannya nanti akan digodok harus ada di jalur mana nih? Sepeda atau jalur bagaimana Pak? Baik, saat ini kami sedang siapkan regulasinya berupa peraturan gubernur, dan dalam peraturan gubernur ini nantinya kita akan melakukan pelarangan kepada e-skuter ini untuk beroperasi di dua tempat tadi, trotoar dan juga jembatan penyeberangan orang, sehingga mereka kita bolehkan untuk masuk ke jalur sepeda saja. Ya. Dan ini kita melihat banyak juga yang naik skuter listrik tidak memakai helm. Istilahnya safety ridingnya seperti apa? Apakah juga akan diatur dalam yang regulasi yang akan dibuat begitu? Tentu regulasinya akan komprehensif karena ini terkait dengan operasional e-skuter, mulai dari yang bersangkutan bergerak, dan kemudian bahkan terkait dengan penggunanya pun kita akan lakukan pengaturan, batas usia minimal kita atur, demikian juga dengan kelengkapan keselamatan dalam hal ini helm. Juga kita akan lakukan pelarangan terhadap mereka yang menggunakan e-skuter dengan berboncengan. Iya, berboncengan. Jadi tidak diperbolehkan, tetap karena e-skuter ini masuk dalam kategori personal mobility, artinya bahwa itu hanya untuk perorangan saja dan tidak disarankan untuk digunakan berdua. Dan kita juga mendapat berita duka bahwa subuh atau pagi tadi ada 2 korban yang mengendarai skuter ini meninggal dunia. Nah, ini apakah Bapak sudah mendapatkan informasi begitu? Apakah memang benar kejadiannya seperti itu? Baik, kami juga sudah mendapatkan informasi ini, tapi kejadiannya adalah pada hari Minggu dini hari, di mana di depan salah satu gedung pusat di perbelanjaan di Jakarta, FX ya, itu terjadi kecelakaan. Ada beberapa pemuda yang menggunakan e-skuter dan kemudian tertabrak mobil dari belakang. 2 orang meninggal dan 1 orang luka berat. Nah, untuk itu kami juga sedang melakukan pengkajian terhadap pembatasan operasional e-skuter ini nantinya. Kita coba simulasikan karena kita pahami bahwa untuk sistem angkutan umum massal Jakarta itu saat ini beroperasi mulai jam 5 pagi sampai dengan jam 11 malam. Kita akan coba inline-kan dengan pola operasional sistem angkutan massal Jakarta dengan sistem operasional e-skuter ini nantinya. Nah, itu kapan Pak regulasinya bisa selesai dan kapan akan dilakukan simulasi tersebut? Perkiraan kami di Desember kita harapkan sudah ditandatangani Pak Gubernur, sehingga langsung kita sosialisasikan dan langsung diberikan sanksi terhadap pelanggaran atas peraturan Gubernur tersebut.
Sanksinya apakah sama dengan yang lain sampai ratusan ribu atau bagaimana Pak? Ya baik, tentu yang kita akan gunakan dasarnya sama berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 2009, di mana disebutkan bahwa terhadap pengendara kendaraan bermotor yang mengabaikan keselamatan pejalan kaki ini akan diancam pidana maksimal kurungan 2 bulan, kemudian denda maksimal 500.000. Tentu aturan ini akan kita gunakan untuk melakukan penertiban terhadap operasional e-scooter nanti ke depan. Nah tadi Bapak sempat mengatakan bahwa ini ada diatur batas usia. Apakah nanti yang mengendarai skuter listrik ini apakah harus ada surat-surat izin seperti sepeda motor atau hanya seperti sepeda saja yang bebas begitu Pak? Tentu yang perlu kita pahami adalah bisnis model daripada operator e-scooter ini, di mana yang bersangkutan si penyewa harus melakukan registrasi. Kita harapkan registrasinya dilakukan secara ketat. Jika belum memenuhi usia, maka tentu tidak dibolehkan untuk mendapatkan penyewaan tadi. Dan yang kedua adalah kita akan lakukan operasi di lapangan. Tentu dalam konteks ini kita juga akan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Begitu dilihat dari secara fisik ternyata usianya kemungkinan masih anak-anak atau di bawah usia yang telah ditetapkan, ini juga kita akan lakukan stop operasi terhadap yang bersangkutan dalam melaksanakan atau melakukan operasi e-scooter ini. Dan terakhir Pak, ini kan sambil menunggu regulasi jadi, himbauan dari Dishub sendiri dengan adanya skuter listrik ini kan marak dan juga viral dan juga kekinian begitu. Nah ini himbauan dari Dishub sendiri seperti apa? Pertama untuk pengelola ataupun operator e-scooter, kami sudah memanggil hari Senin kemarin, kita diskusikan dan prinsipnya mereka setuju untuk pembatasan yang diberikan, dan sekarang mereka juga akan melakukan pembatasan bahkan di jembatan penyeberangan orang. Ini akan dipasang semacam alat yang sifatnya auto off. Sensor gitu? Ya, semacam sensor, dan kemudian begitu e-scooter ini ada di JPO, dia otomatis akan off dan tidak bisa di-on-kan, sehingga dia tidak bisa dioperasionalkan dan harus dituntun. Nah, himbauan kami kepada operator tentu mari sama-sama kita jaga agar operasional e-scooter ini sesuai dengan ketentuan dalam rangka keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Kemudian kepada masyarakat kami menghimbau bahwa operasional e-scooter tentu pada kawasan tertentu yang diperbolehkan oleh pengelolanya silahkan dilaksanakan di sana, dan begitu berada di badan jalan atau di ruang publik yang pengaturannya tentu pelarangan di trotoar dan JPO, silahkan tolong itu ditaati sehingga fasilitas yang ada yang disiapkan oleh pemerintah itu termanfaatkan secara optimal dan semua aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pengguna jalan itu kita jamin bersama. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk informasi dan waktunya. Kita tunggu regulasinya supaya ini untuk keamanan dan juga kenyamanan. Dan pemirsa, bagi Anda memang yang ingin menaiki ataupun yang sehari-harinya menggunakan skuter listrik, pastikan Anda tetap aman dan juga ada sebentar lagi regulasi dan taati aturan-aturan yang ada, dan saat menggunakan skuter ini bisa memperhatikan keadaan sekitar dan utamakan juga pejalan kaki. Dengan demikian dapat kami sampaikan langsung dari Jati Baru, Jakarta Pusat. Kembali ke studio, Vandana dan juga Tiara. Ya, terima kasih rekan Priscila Puspa yang melaporkan langsung dari kawasan Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.